Tumbuhan sahabatku dengan PB 3 dan 4. Baik, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang muatan IPA. Dalam pertemuan sebelumnya, pada PB 1 dan 2, kalian sudah mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Untuk pertemuan kali ini, Miss akan mengajarkan kalian tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan cara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif terjadi tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Masih ingatkan kalian tentang yang mana sebagai sel kelamin jantan pada bunga dan sel kelamin betina pada bunga? Silakan buka kembali buku kalian, modulnya pada PB 1 dan 2. Perkembangbiakan secara vegetatif bertujuan untuk menghasilkan tumbuhan baru atau tumbuhan dengan sifat baru. Perkembangbiakan vegetatif dapat terjadi secara alami maupun buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami dapat terjadi dengan yang pertama ada namanya tunas. Terdapat pada tumbuhan pisang, tebu, bambu, dan tumbuhan suji. Yang kedua ada umbi lapis. Nah, terdapat pada tumbuhan bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Yang ketiga ada namanya umbi akar. Misalnya pada wortel, lobak, dan singkong. Yang keempat ada namanya umbi batang. Contohnya pada kentang, ubi jalar. Kemudian ada geragih. Terdapat pada tumbuhan rumput teki dan stroberi. Ada namanya akar tinggal atau rizoma, misalnya pada kunyit, jahe, dan lengkuas. Nah, ada lagi yang namanya perkembangbiakan vegetatif dengan spora. Itu terdapat pada tumbuhan lumut dan paku sarang burung. Perkembangbiakan tumbuhan vegetatif buatan dapat terjadi dengan ada yang namanya cangkok. Misalnya terdapat pada tumbuhan rambutan, mangga, dan jambu air. Ada yang stek batang, misalnya pada tumbuhan singkong dan bunga sepatu. Ada stek daun, misalnya pada begonia dan cocor bebek. Ada juga merunduk pada tumbuhan stroberi dan bougainville. Ada juga namanya tempel atau okulasi dan menyambung. Nah, ini biasanya terdapat pada tumbuhan jeruk, durian, dan rambutan. Baik, kita akan kemuatan bahasa Indonesia. Setiap teks laporan memiliki ide pokok. Nah, masih ingat ya kalian arti dari ide pokok ya. Ide pokok dalam suatu paragraf dapat ditemukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, bacalah isi paragraf dengan seksama. Yang kedua, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas pada paragraf. Kemudian yang terakhir, tentukan informasi penting ya yang terdapat dalam kalimat utama. Sekarang simpulan teks laporan. Selain ide pokok, dalam teks laporan juga terdapat simpulan. Simpulan adalah ikhtisar akhir dari suatu teks. Adapun langkah-langkahnya untuk membuat simpulan antara lain, yang pertama, bacalah teks secara keseluruhan. Yang kedua, temukan informasi penting yang terdapat dalam teks. Yang ketiga, hubungkan semua informasi yang kalian peroleh menjadi satu pernyataan akhir. Sekarang kita pelajari tentang muatan PPKN. Penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sebelumnya kalian sudah mempelajari makna dari sila pertama dan sila kedua pada PB 1 dan PB 2. Ya, untuk PB 3 dan 4 kalian
mempelajari tentang sila ketiga. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Yang pertama, bekerja sama demi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, mengembangkan rasa bangga, cinta tanah air dan bangsa. Yang keempat, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Untuk presentasi hari ini, Miss cukupkan sampai di sini. Untuk latihan soal, boleh kalian mengerjakan di modul, juga terdapat soal, dan juga nanti tunggu di Google Class. Nanti Miss siapa tahu nanti ada tugas, silahkan nanti kalian lihat di Google Class. Terima kasih.